Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Perjalanan dinas dan studi banding itu anggaran yang paling menyenangkan bagi para pejabat. Dengan adanya kebijakan Presiden Prabowo ini, pengelola negara mudah-mudahan akan menyadari bahwa apa yang dia rasakan sekarang ini lebih dari itu yang dirasakan oleh rakyat selama ini dengan serba kekurangan yang dialaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, semenjak beberapa hari terakhir ini, Republik ini seakan heboh oleh kebijakan yang diambil Presiden Prabowo memangkas anggaran hampir di seluruh lembaga dan kementerian di Kabinet Merah Putih. Heboh sahabat BN, dan heboh ini malah sekarang ini sangat-sangat terdengar kemana-mana. Kita mendengar malah ada daerah yang mengatakan akan membuat kebijakan mengingat adanya pemangkasan anggaran sekarang ini hanya 25% pegawainya yang akan bekerja di kantor, yang 75%-nya di rumah kerja semacam WFH ketika berlangsung COVID-19 lalu. Ini gunanya katanya antara lain untuk menghemat air, untuk menghemat listrik. Kok sebegitu benar dampak kepanikan dari kalangan aparat pemerintah akibat kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo ini. Ini menggambarkan bahwa memang harus kita akui para pejabat di jajaran kementerian ke bawah bisa dikatakan tidak menyenangkan baginya kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo ini. Apalagi ketika Presiden Prabowo memfokuskan pemangkasan anggaran terhadap perjalanan dinas studi banding. Ini yang tentu saja sangat meresahkan, sangat menggalaukan bagi para pejabat. Sebab selama ini tidak perlu disembunyikan agaknya bahwa perjalanan dinas dan studi banding itu anggaran yang paling menyenangkan bagi para pejabat di pemerintahan. Paling menyenangkan. Jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih studi banding. Jalan-jalan ke sana kemari dengan dalih perjalanan dinas. Yang dinasnya 2 hari, perjalanannya bisa 1 minggu. Yang dinasnya 1 minggu, perjalanannya bisa 15 hari. Dan sampai di sana nanti untuk ini. Pada pokoknya anggaran perjalanan dinas dan studi banding itu adalah anggaran yang menyenangkan bagi para pejabat, bagi pejabat negara dan pejabat struktural. Menyenangkan sekali. Bayangkan, pergi jalan-jalan ke luar negeri, pergi jalan-jalan ke berbagai provinsi, kalau untuk provinsi kabupaten kota, dengan dana negara, dengan uang negara, kerja paling kalau rapat, katakanlah rapatnya 3 hari, perginya bisa 5 hari atau 6 hari. Kalau pergi rapatnya 1 minggu, atau katakanlah pelatihan, tapi perjalanannya bisa 15 hari. Apalagi untuk ke luar negeri,
Waduh, menyenangkan sekali. Itu yang dipangkas oleh Presiden Prabowo sekarang ini. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas keluar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri. Tentu saja ini bikin jajaran kabinet merah putih dan jajaran pemerintah provinsi kabupaten kota sungguh-sungguh sangat tersiksa karena kebijakan presiden ini. Sahabat BN, setidaknya dari apa yang diambil menjadi kebijakan pemangkasan bagi Presiden Prabowo ini, ada yang ditarik dari sini maknanya. Pertama, dengan kebijakan yang diambil oleh Prabowo ini, agaknya secara tidak langsung Prabowo ingin mengatakan kepada pengelola negara di bawahnya sekarang ini bahwa sebagai pengelola negara, apakah pejabat negara, pejabat struktural, ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, Anda harus merasakan sekarang ini sakitnya jadi orang yang tidak punya banyak uang. Bagaimana rasanya sekarang mau pergi ke luar negeri tidak bisa, mau pergi studi banding tidak bisa, mau melakukan ini tidak bisa, mau melaksanakan pekerjaan ini tidak bisa. Karena apa? Karena anggaran tidak ada, uang tidak ada. Rakyat Anda selama ini itulah yang ditanggungannya di tengah-tengah Anda selama ini hidup sebagai seorang yang terkesan poya-poya, menghambur-hamburkan uang sesuka hati, seenak perut. Di tengah-tengah rakyat untuk makan saja dia susah, untuk bayar kontrak rumah saja dia susah, untuk beli beras yang harganya melambung terus saja dia susah. Walaupun dalam hal ini tentu tidak semua aparat pemerintah, pejabat negara, pejabat struktural yang mempergunakan dana perjalanan dinas, mempergunakan dana untuk studi banding seperti yang kita katakan ini. Tidak semua, tentu masih banyak aparat kita, pejabat negara, pejabat struktural pemerintah kita yang baik, yang tidak mau mempergunakan uang rakyat dengan cara-cara yang tidak menurut yang semestinya. Dengan adanya kebijakan Presiden Prabowo ini, pengelola negara mulai dari tingkat kementerian sampai ke kabupaten kota, sampai ke kecamatan, mudah-mudahan akan menyadari bahwa apa yang dia rasakan sekarang ini lebih dari itu yang dirasakan oleh rakyat selama ini dengan serba kekurangan yang dialaminya. Gara-gara apa? Gara-gara negara tidak mampu lagi menyejahterakan rakyat. Kenapa? Karena uang negara untuk mensejahterakan rakyat itu sudah dikorup ratusan triliun banyaknya. Bayangkan, korupsi timah saja 300 triliun. Kemarin ini ada lagi korupsi tambang apa namanya itu yang bebas itu koruptornya. Ada lagi yang di Mahkamah Agung, emas 51 kg, uang ditemukan 290 miliar. Banyak dan banyak lagi, belum lagi korupsi asuransi macam-macam. Jadi dengan adanya kebijakan Prabowo ini, diharapkan pejabat-pejabat, aparat-aparat menyadari
Begitulah itu baru kesulitan di anggaran kantornya masing-masing, di kementeriannya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Bukan anggaran untuk keluarganya. Yang dirasakan oleh rakyat selama ini adalah kesulitan anggaran keluarganya untuk menyekolahkan anaknya, untuk mengepulkan dapurnya. Mudah-mudahan kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Prabowo ini bisa menyadarkan pengelola negara kita bahwa yang biasanya selama ini korupsi, hentikanlah korupsi. Yang biasanya selama ini berpoya-poya dengan uang negara, dengan dalih, pergi studi banding dengan dalih, melakukan perjalanan dinas ke sana kemari, padahal itu tidak penting. Yang melakukan rapat-rapat yang harusnya bisa dilakukan di kantor, tapi diadakan di hotel-hotel. Menyadari hendaknya bahwa beginilah sulitnya yang dirasakan oleh rakyat. Jadi sahabat BN, apa yang dilakukan oleh Prabowo ini banyak dampaknya kalau kita mau mengambil hikmah dari kebijakan yang diambilnya ini. Selanjutnya, dengan adanya pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo ini dapat dijadikan pelajaran hikmah bagi bangsa dan negara ini, bagi pemegang amanah rakyat, agar jangan mudah juga bikin utang. Bikin utang. Sekarang utang telah menggunung. Setelah utang menggunung, yang jadi sasarannya APBN. Sehingga kalau tidak dibatasi utang, negara ini bisa miskin. Kalau sekarang bisa dilakukan kebijakan pemangkasan anggaran, kalau nanti negara-negara tempat kita berutang, dia tagih, harus dilunasi utang semuanya, bisa tidak ada anggaran APBN kita 1 rupiah pun jadinya. Bisa tidak ada. Makanya jangan keenakan juga bikin utang pemerintah dengan berbagai dalih. Ini kan plafonnya belum terpenuhi, ini kan masih biasa-biasa saja. Negara Amerika kan juga banyak utang, macam-macam alasan. Padahal negara orang itu utangnya jauh di atas kemampuan dia membayar. Utang kita jauh di bawah kemampuan kita membayar. Tidak fair namanya itu. Jadi dengan adanya pemangkasan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sekarang ini, menyadarkan kepada kita anaknya bangsa ini, jangan mudah berutang. Jangan buat juga utang lagi. Selanjutnya, dengan adanya pemangkasan anggaran oleh Prabowo ini, saya akan memberikan pesan kepada bangsa ini secara keseluruhan, agar rakyat jangan dibodoh-bodohi juga lagi di masa mendatang. Bagaimana membodoh-bodohi rakyat? Jangan rakyat dijadikan juga miskin, sehingga dia bisa ketika pemilu dibarter suaranya dengan uang 10.000, 50.000, dengan beras bansos 10 kilo. Sakit miskin itu begini rasanya. Sakit tidak ada anggaran di rumah tangganya yang memaksanya mengambil beras 10 kilo, yang memaksanya mengambil 40.000. Begini rasanya. Makanya ke depan pemerintah tentu diharapkan belajar dari apa yang dirasakan sekarang dengan adanya pemangkasan keuangan ini. Tolong sejahterakan rakyat. Jangan dipupuk juga kemiskinan rakyat. Jangan dipelihara juga kemiskinan rakyat. Agar dia bisa disogok. Agar suaranya bisa dibeli dengan uang 10 kilo. Untuk bisa kita berkuasa. Yang gitu juga. Jadi sahabat BN, sekali lagi, kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo
berkaitan dengan pemangkasan anggaran sekarang ini banyak sekali maknanya, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali pelajaran bisa kita ambil dari sini. Semoga pemerintah di jajaran Presiden Prabowo ini, pejabat negara maupun pejabat struktural serta karyawannya, stafnya, baik ASN maupun TNI Polri maupun karyawan BUMN, demikian juga rakyat, dapatlah hendaknya mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kebijakan yang diambil oleh Prabowo ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.